Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian suatu perkara yang tamassakum bih, jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat sesudah itu. Kitabullah wa sunnati, yaitu perkara yang ditinggalkan oleh Rasul adalah kitabullah dan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan keselamatan dari ketersesatan. Jaminan keselamatan dari ketersesatan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah mengikuti kitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan selamat dari ketersesatan. Sebab itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya agama. Sampai Abu Dzar mengatakan, "Ma tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaa'ilun yufannidu janahihi fil hawa'i illa tukilana ilman." Tidaklah Allah mewafatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bumi yang menempatkan kedua sayapnya di atas langit, kecuali Rasulullah dzakara lana minhu ilman, menyebutkan kepada kami ilmu. Buruk yang terbang di atas angkasa, ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Bagaimana perkara sholat, perkara puasa, perkara min babil aula, ya tentu lebih lagi lebih utama lagi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan, memberikan keterangan terhadap firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya seseorang tidaklah mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Artinya seseorang kemudian semasa hidupnya melakukan kebaikan, dia wafat dia mendapatkan kebaikan. Semasa hidupnya dia mengusahakan kejelekan, maka dia wafat dia mendapatkan kejelekan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan dan orang-orang yang melakukan amalan kebaikan dengan kebaikan. Ya. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa membaca Al-Quran lalu mengirimkan pahalanya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, itu tidak sampai kepada lain. Tidak sampai kepada lain. Kenapa? Karena amalan tersebut bukan merupakan hasil dari perbuatan mayit. Sementara ayat mengatakan seseorang sudah mendapatkan sesuatu kebaikan yang dia kerja, dia usaha. Lalu orang lain membaca Al-Quran, pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Sampai atau tidak? Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Kenapa? Karena perkara tersebut bukan merupakan amal usaha dari mayit tersebut. Di akhir penjelasan itu Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Jika sekiranya perkara yang demikian ini baik, niscaya para sahabat pasti telah mendahului kita dalam melakukan. Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i berdalil dengan amalan para sahabat. Jika sekiranya amalan mengirimkan hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu sampai dan dianggap baik oleh para sahabat, la sabaquna ilaihi, niscaya mereka pasti mendahului kita dalam melakukan. Keterangan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Al-Imam Abu Ridha Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, Tafsir Quran Al-Azim, tepat ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat yang ke-39. Demikian Allah wa iyyakum, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini. Semoga bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum jami'an. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.